Halo Bu Bidan, selamat sore. Assalamualaikum. Gimana nih Bu Bidan kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak Dila. Alhamdulillah kabar saya baik nih. Gimana nih kabarnya Mbak Dila juga? Alhamdulillah kabar saya baik nih Bu Bidan. Bu Bidan, sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya, karena kemarin di TikTok sama di IG banyak banget nih Bu Bidan yang tanya seputar persalinan, karena kemarin Bu Bidan menjawab pertanyaan seputar kehamilan di TM1, 2, dan 3. Sekarang lanjut ke persalinan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Bidan, tips dong cara persalinan normal tanpa adanya robekan. Baik ya, memang kemarin kita habis menjawab topik terkait kehamilan ya Mbak ya, yang di trimester 1, 2, dan 3. Pertanyaannya tadi ini seputar topik persalinan ya Mbak ya. Ya, saya bantu jawab. Untuk Bunda yang bertanya, terima kasih ya. Jangan lupa support di IG-nya Bu Bidan ya, di PMB Hindun 57. Ikuti aktivitas keseharian Bu Bidan bersama pasien di klinik Bu Bidan Hindun ya. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Dila tadi. Bagaimana tips untuk ibu menjelang bersalin ya, agar persalinannya itu lancar dan minim robekan ya Mbak ya. Baik. Jadi yang pertama, ibu hamil itu ya di masa kehamilan harus tahu ya apa yang harus dilakukan sebagai kebutuhan dasar di fase kehamilan itu sendiri. Ya, kemarin sudah saya jelaskan lengkap ya, mungkin yang belum nonton bisa ditonton ya, linknya di atas ini terkait trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga ya. Bunda bisa nge-up video yang sudah diupload. Kemudian apa aja sih Bu Bidan ya? Yang pertama, selama kehamilan ya, selama kehamilan itu wajib yang namanya mengikuti kelas hamil ya. Kelas hamil itu sangat penting sekali ya, terutama untuk fase pertumbuhan dan perkembangan janin di trimester 2 tentunya ya, yang paling utama. Kemudian trimester ketiga, nah ini trimester ketiga itu di usia kehamilan yang sudah menjelang persalinan ya, yaitu di 28 sampai 40 minggu ya. Di usia kehamilan trimester ketiga ini Bunda harus selalu aktif mengikuti yang namanya senam hamil dan pro yoga ya. Yoga atau treatment yoga kelas hamil itu diutamakan ya, diikuti oleh ibu hamil di trimester ketiga ini. Tujuannya yang pertama untuk kekuatan panggul ya, kekuatan panggul ya dalam peregangan atau melunakkan, ibaratnya melonggarkan otot ligamen ya. Jadi semasa kehamilan itu rahim ini sudah mulai membesar dan dia kaku ya, karena peregangan ligamen perut sesuai dengan usia kehamilan dan besarnya janin ya, dia akan kaku ya, penuh dia. Dengan adanya yoga ya, treatment yoga ini itu membantu ibu hamil untuk melenturkan ya, melenturkan otot-otot, terutama otot panggul, ligamen perut dan panggul, sehingga ibu hamil yang menjelang melahirkan itu pastinya akan yang merasakan namanya nyeri pinggang, kram pinggang bawah, kram perut bawah, dan juga nyeri pinggang, susah tidur. Nah, itu bisa jenengan ringankan dari keluhan itu tadi dari senam dan yoga, terutama treatment yoga ya menjelang persalinan ya. Terus yang kedua, jangan lupa nih ya, olahraga ya. Olahraga itu penting ya, di pagi hari, di sore hari ya, nggak perlu lari-lari, tidak perlu ya. Jadi kehamilan trimester ketiga itu tidak disarankan untuk aktivitas berat, sama seperti di trimester pertama. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi nih nanti merobek atau membuat kaku pada jalan lahir ya. Jadi jangan terlalu ekstrim untuk aktivitasnya, nanti kaku. Jadi otot-otot yang perlu kita terapi itu yang kita utamakan. Dengan cara apa? Yang namanya pijat perineum, yang namanya perineal massage. Itu sangat penting dilakukan oleh ibu di trimester ketiga menjelang persalinan, terutama di usia kehamilan 34-35 minggu ya, mulai dari itu. Nanti melakukan pijat itu dilakukan oleh bidan terlatih ya. Nanti suami bisa diajari ya, ketika jenengan treatment pertama kali di bidan ya, itu nanti minta ajar sama bidannya, itu dilakukan nanti ya, dari seminggu 3 kali. Nah, itu bisa. Itu untuk melunakkan otot-otot perineum ya, perineum itu agar tidak kaku. Gitu Mbak ya.
Terus yang berikutnya ya, tadi olahraga sudah, kemudian yoga sudah, pijat perineum sudah ya. Kemudian jangan lupa nih ya, vitaminnya tetap dikonsumsi, wajib ya, semasa kehamilan trimester ketiga wajib. Itu sangat membantu untuk proses persalinannya ya, agar tidak robek ya. Ya, minim robekan kan ya. Ya, itu harus yang namanya kalium. Nah, kalium itu juga untuk tulang ya, terutama tulang bayi dan juga untuk otot-otot di organ reproduksi wanita, sama Fe itu wajib tetap dikonsumsi ya. Oh baik Bu Bidan, sekarang lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya. Ya baik. Apa aja sih Bu Bidan tanda awal persalinan dan kapan sih kita harus ke fasilitas kesehatan? Nah baik, jadi tanda awal persalinan ya Mbak ya. Tanda awal persalinan itu ditandai yang pertama itu adalah kontraksi, ingat ya. Jadi ibu hamil itu jangan buru-buru. Banyak nih ibu hamil, terutama kehamilan pertama, belum ada pengalaman melahirkan, pasti dia sangat was-was ya, terutama cemas. Nah, makanya pentingnya ya dinamakan senam hamil ya, itu agar mengurangi rasa cemas itu. Jadi dia tahu, akan monitor dari bidan yang memberikan penyuluhan dan juga nge-up dari treatment yoga dan ataupun senam hamil itu. Jadi ibu hamil itu nggak ada yang namanya was-was lagi seperti yang saya jelaskan tadi ya, gitu. Yang pertama itu wajib tahu kontraksi ya. Kontraksi yang adekuat itu seperti apa. Jadi jangan, kontraksiku kayaknya ini aku mau melahirkan baru aja kenceng-kenceng terus gugup kabeh. Kan itu tidak bisa ya. Jadi harus tahu minimal 5 sampai 10 menit dan itu terjadi secara rutin, berurutan, tidak berjeda. Dalam artian seperti ini. Nanti dalam 10 menit ada berapa kali kontraksi ya. Jadi Bunda harus punya timer sendiri di rumah ya. Ya, punya timer sendiri minimal, oh iya, kata Bu Bidan 5 sampai 10 menit. Ada berapa kali? Minimal itu 3 kali Bunda. Ya. 3 kali Bunda merasakan kontraksi ya, dan itu berlangsung 5 sampai 10 menit, durasinya minimal banget 20 detik. 20-25 detik. Itu yang dinamakan adekuat ya. Kalau baru 1 kali, terus nanti munculnya 20 menit lagi atau setengah jaman lagi Bu Bidan baru muncul kenceng lagi, itu tidak adekuat. Itu namanya Braxton Hicks ya, atau kontraksi palsu. Itu memang sebagai tanda menjelang persalinan, tapi itu bukan saatnya memang bayi itu mau lahir. Ya, yang pertama ya kontraksi ya. Terus yang kedua ada keluarnya cairan dari jalan lahir, dari vagina ya. Apa itu Bu Bidan ya? Bisa lendir, bisa darah, bisa ketuban. Nah, tuh. Jadi ibu hamil itu wajib punya yang namanya kertas lakmus. Nah, kalau jangan ikut senam hamil, yoga, atau pasti dikasih tahu Bu Bidan. Biasanya nanti dikasih, menjelang persalinan akan dikasih namanya kertas lakmus. Kalau keluar cairan disuruh ngecek sendiri di rumah. Kalau tandanya itu ketuban, dia akan berubah warna. Jadi warnanya itu misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini ya, anggap aja ini kertas lakmus ya. Ini dipakein, diolesin yang cairan yang keluar dari jalan lahir, dia akan berubah. Biasanya berubah biru ya. Itu namanya ketuban. Tapi kalau dia tidak ada berubah apa Bu Bidan? Berarti itu bisa saja urin ya, kencing, ataupun juga bisa keputihan. Nah ya, berarti itu tidak termasuk ini ya, tanda-tanda bayi itu mau cepat lahir, bukan ya, seperti itu. Terus juga ada lendir dan darah. Nah, kalau sudah ada lendir dan darah biasanya itu sudah ada pelunaan leher rahim. Biasanya kalau di VT diperiksa itu sudah ada pembukaan. Ingat ya Bun ya. Biasanya kalau sudah ada lendir darah pasti kontraksinya dia akan 10 menit sekali, nggak mungkin nggak. Nah, seperti itu ya Bun. Tapi tadi kembali lagi kontraksinya harus adekuat, minimal 5 sampai 10 menit ya. Gitu. Yang kedua cairan keluar dari PVV, kemudian yang pertama tadi kontraksi ya. Terus yang ketiga, nah itu ada merasakan nyeri kram perut bawah sangat menekan sekali ya. Biasanya tulang kemaluan tuh sangat sakit sekali ya. Terus kenapa kok sakit Bu Bidan? Ya karena kontraksi tadi yang sangat adekuat. Itu sih ya sebenarnya ya. Lalu kapan nih Bunda harus ke rumah sakit ya? Yang pertama ya, kalau kenceng-kencengnya sudah adekuat, lebih dari 5 sampai 10 menit adekuat setiap minimal 3 kali dan minimal di 20 detik ke atas. Ya, terus yang kedua cairan tadi benar-benar ketuban. Ya, kalaupun kontraksinya nggak adekuat Bu Bidan, tapi ini tak cek ini kok warnanya berubah lakmusnya, berarti saya harus ke rumah sakit wajib. Nggak usah nunggu lama, karena kalau kelamaan minimal di 8 jam bisa infeksi.
ya, itu ya Bun. Terus kemudian yang ketiga, kalau adanya pergerakan janin yang mulai berkurang, ya, memang iya trimester ketiga menjelang persalinan itu pasti pergerakan janin itu semakin berkurang, ya. Berkurangnya itu bukan berarti gerakannya dia lamban, bukan loh ya, beda ya. Karena kalau trimester 2, trimester 1 dia gerakannya aktif karena rongga rahim itu masih luas. Dia masih bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah longgar karena masih luas. Pegangan ligamen perut masih lentur. Tapi kalau trimester ketiga dia sudah penuh nih dengan janin, ya, sudah penuh dengan janin. Otomatis dia bergerak pun dia sedikit. Bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud pergerakan yang berkurang itu ya, jenengan tidak merasakan yang namanya denyut janin, ya. Jadi kalau bayi itu janin hidup sehat ya, menjelang lahiran pun dia harus menendang, ya. Kalau dia merasakan tadi gerak di sini kok sekarang nggak gerak, lah itu bahaya. Ya, tadi nendang sini kok sekarang kok udahnya kok berkurang ya Bu Bidan, kok hanya sekali aja, wajib langsung ke IGD rumah sakit, ya, jangan ke puskesmas lagi. Ke puskesmas boleh, ya, langsung ke rumah sakit itu sudah masuk ke gawat daruratan. Jadi jangan bisa menggunakan BPJS-nya melalui IGD Connect gitu ya, gitu Bun. Pertanyaan yang ketiga, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bunda Kinta nih, tips cara atur nafas menjelang persalinan Bu Bidan. Nah, ini harus diketahui ya, terutama ibu hamil di trimester kedua. Nah, kenapa trimester kedua harus mengikuti kelas hamil yang namanya senam hamil dan yoga? Nah, ini penting banget ya. Trimester kedua, ketiga apalagi, yoga itu wajib dilakukan oleh ibu hamil di trimester ketiga. Karena apa? Dengan yoga itu, jenengan bisa nih tahu aturan nafas yang ketika nanti untuk mengeluarkan janin itu tidak terjadi robekan. Tadi masuk di pertanyaan pertama ya, ini sangat berkesinambungan ya, gitu. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Yang pertama, ketika tidak kontraksi, Bunda itu lakukan relaksasi aja. Lakukan relaksasi, ya. Ketika nih pembukaannya masih misalkan di fase laten, pembukaan masih 3, masuk di rumah sakit ya Bun ya. Ya, jadi jenengan harus relaksasi, kan kenceng nih ya. Nah jenengan buru-buru, saya pokoknya ngeten Bu, saya ngeten Bu, ini ngeten ya, robek, nggak jadi tadi tips yang pertama ya. Nah, untuk minim robekan dan bagaimana cara mengatur menapas, kalau nggak ada kontraksi, jenengan bisa relaksasi. Boleh makan, minum, ngemil, nonton film, drama Korea kah, itu boleh ya. Tapi nanti ketika ada kontraksi, tarik nafas panjang keluar dari mulut. Tujuannya apa Bu Bidan? Itu kita memberikan oksigen kepada janin dan itu mengurangi rasa nyeri dari hormon oksitosin ya, hormon persalinan yang sedang muncul ketika terjadinya penurunan kepala janin gitu. Nah, kalau jenengan banyak nih pasien ya di rumah sakit, ada yang nggak sabar, terutama ini G1 atau kehamilan pertama ya. Bu, saya nggak kuat loh, nggak boleh, itu pamali. Jadi ibu hamil harus benar-benar semangat ya. Kalau orang sudah siap hamil, dia itu harus namanya psikis juga. Psikis mental ya, itu harus dipersiapkan sampai persalinan. Bukan hamil aja saya siap aja hamil. Tapi kalau saya nggak kuat, bilang nggak kuat, ya nggak kuat tenan gitu ya. Nggak boleh hal seperti itu diucapkan ya. Jadi caranya tadi, tarik nafas panjang. Ya, Bu Bidan ya. Tugasnya suami apa Bu Bidan? Yaitu melakukan peregangan di sini, pemijatan 360 derajat di bagian punggung ini ya. Ya, punggung ini. Jadi suami dia menekan menggunakan ujung jari ya, menekan di tulang liga. Nah, ini 360 derajat. Muter. Nah, selain tarik nafas panjang keluar dari mulut relaksasi, juga harus ada pemijatan peregangan ligamen punggung. Makanya pentingnya yang namanya yoga. Kalau jenengan aktif yoga di trimester ketiga menjelang lahiran, nggak bakal ini sakit. Nggak bakal jenengan ake bengok-bengok seperti itu, nggak bakal ya. Itu nggak bakal. Karena sudah ada caranya. Oh, kata Bu Bidan ini. Dan itu dia akan memberikan kenyamanan dan ibaratnya mengurangi rasa cemas dari ibu yang menjelang persalinan. Itu tipsnya menjaga pernapasan ya, agar tidak robek dari jalan lahir. Kalau pembukaan 8 Bu Bidan saya sudah nggak kuat, harus jangan. Itu nanti bisa pembengkakan atau odem pada jalan lahir, terutama di bagian vulva perineum dan vulva.
Itu kalau odem ya. Jadi di pembuluh darah itu ada dua. Pembuluh darah dalam dan pembuluh darah luar yang mendekati perineum anus. Hati-hati ya. Kalau yang robek di bawah porsio, di bawah rahim lebih bahaya lagi. Karena itu laserasinya sudah ada dua, sudah ketiga bahkan bisa keempat gitu. Ya. Jadi benar-benar harus benar-benar ngedennya itu kalau memang pembukaannya sudah 10 gitu. Dengan cara apa Bu Bidan agar nanti saya nggak sabar kalau 10 ya? Jadi kan bisa tadi tarik nafas panjang keluar dari mulut, lakukan peristaltik ya, pemijatan di area punggung. Itu Bunda. Itu Bu. Baik Bu Bidan, lanjut untuk pertanyaan yang keempat ya. Ya. Kasih tips dong Bu Bidan, cara agar lahiran tanpa harus diinduksi. Ya. Jadi gini ya. Secara medis ya, indikasi tindakan dengan melakukan induksi persalinan ya, itu diberikan oleh pasien yang memang tujuannya itu untuk memacu apa, yaitu hormon persalinan, hormon oksitosin. Kalau nggak dipacu, kapan mau lahir si bayi? Kan begitu ya Bun. Ya, jadi kenapa kok bisa sampai diinduksi Bu Bidan? Ya tadi memang nggak ada respon kontraksi rahim. Nah, kalau nggak ada kontraksinya, hormon alami dari oksitosin rahim ini nggak ada, kepala mau turun dari mana, Bun? Ya kan, satu. Nah, tipsnya agar ketika sudah aterem, sudah 37 minggu lebih, nah kemudian sudah hormonnya muncul, hormon oksitosin alami dia muncul secara alami dengan ada tandanya pengeluaran PPV ya, lendir darah ya, kemudian lendir darah, kontraksi bagus. Nah, itu namanya yang tidak perlu dilakukan indikasi atau pacu ya dalam istilahnya ya, induksi persalinan itu pacu, tidak perlu dipacu karena kontraksi dari rahim ibu itu sudah bagus, nggak perlu gitu. Jadi induksi itu dibutuhkan dengan indikasi ya, dengan pasien yang memang membutuhkan pacu untuk merangsang agar adanya pelunaan leher rahim sehingga muncul hormon oksitosin yang memicu kepala janin itu bisa turun ke rongga panggul sehingga lahir gitu ya. Begitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan ingin mencegah terjadi induksi itu ya, selama hamil ya, yang pertama ya, itu harus rajin yang namanya kontrol ya. Kontrol ya, dengan kita membackup ya, mencek up kondisi janin dalam rahim, apakah ada kelainan dalam masa maternal, dalam masa kehamilan itu sendiri ya. Kemudian mengkonsumsi vitamin ya secara teratur ya, baik itu trimester 1, 2, dan 3 ya. Kemudian yang ketiga mengikuti kelas hamil ya, tetepan kembalinya di situ karena itu kontraksi itu juga munculnya dari ini ya, pergangan ligamen juga ya. Ya, itu dengan senam hamil, yoga hamil di trimester kedua dan ketiga. Kemudian yang keempat ya, banyakin mengkonsumsi asam folat nih, penting ya. Jadi banyak ibu yang mengkonsumsi sayur-sayuran setiap hari, itu sebenarnya keliru ya. Memang asam folat itu didapatkan selain dari obat, itu juga dari sayuran ya, sayuran dan buah, dan bahkan yang paling utama adalah protein hewani. Itu paling banyak asupan asam folat didapatkan oleh ini protein hewani gitu ya, karena dia memang membantu dalam merangsang hormon dalam fase kehamilan itu lebih bagus gitu, lebih bagus dalam menunjang hormon ya, hormon alami gitu. Terus yang ketiga ya, harus melakukan olahraga. Jadi ibu hamil jangan suka tidur-tidur. Kapan nih peregangan otot gitu loh, nanti kaku. Sehingga hormon oksi itu pun tidak bisa bekerja secara alami gitu loh. Dia tidak digerakkan gitu loh. Ibaratnya bayi mau jalan pun ya kita harus rangsang gitu loh ya Bu ya, harus kita latih gitu. Nah, seperti itu tipsnya. Dan yang terakhir ya, itu ketika memang sudah aterem ya, ketika sudah ada pembukaan dan pembukaannya itu baru fase laten ya, itu ibu menjelang persalinan ini, ibu bersalin ini harus melakukan yang namanya jimbol ya. Jadi biasanya di vaskes ya, di puskesmas atau di rumah sakit itu sudah ada jimbol. Ketika ketuban itu belum pecah, bila melakukan jimbol ya, untuk merangsang hormon oksi. Nah, membantu penurunan kepala ke dasar panggul ya. Jadi bayi nanti cepat turun dari 1, 2, 3 sampai 10 lebih cepat. Terus kemudian makan makanan yang merangsang hormon oksi. Apa aja Bu Bidan ya? Bisa kurma, nanas ya, boleh makan durian atau pokari yang mengandung asam.
ya itu jenengan rangsang, itu biasanya akan memicu hormon oksi secara alami gitu. Terus yang ketiga, bisa berendam di air hangat ya. Bu, saya lahiran saya nggak mau mandi, yo repot malah ya. Nah, bisa jenengan berendam aja di air hangat ya. Di rumah sakit ada yang menyediakan air hangat, minta aja nanti diberi ya. Nanti berendam di air hangat itu bisa merangsang hormon oksi secara alami agar tidak dipacu atau dikasih induksi gitu. Terus yang keempat ya, bisa melakukan merangsang puting payudara. Wes kok merangsang bojone ya. Bojone tikong rangsang biar memicu hormon alami dari oksi itu. Nah, kalau hormonnya dia naik secara alami, otomatis tidak akan diberikan obat induksi atau obat pacu. Yang terakhir yang paling manjur, berhubungan intim Bunda ya. Nggak usah pakai kondom, biarin sperma suami masuk ya, agar membantu, yaitu mengandung hormon prostaglandin yang membantu melonturkan nih, melunakkan ya leher rahim sehingga muncul hormon oksitosin gitu Bun. Ya, kepala nanti cepat turun lahir. Itu aja sih tipsnya, gampang banget ya untuk mencegah lahiran dengan induksi ya harus kita memicu secara alami, yaitu tadi yang harus dia lakukan. Begitu ya Bunda ya. Baik Bu Bidan, kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima ya. Untuk pertanyaan yang kelima, tips cara mengejan yang benar dong Bu Bidan. Baik. Mengejan yang benar sama aja seperti tadi ya, mengatur pernapasan ketika terjadinya pembukaan ya, begitu. Jadi mengejan yang benar ya harus benar-benar mendengarkan atau mengikuti arahan dari bu bidannya. Jadi orang lahiran itu yang nangani bidan ya, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit tetap bidannya ya, gitu. Jadi ketika nggak ada kontraksi ya tadi sama kita atur nafas ya, relaksasi ya, kemudian lakukan peristaltik ya di bagian punggung itu. Terus kemudian ketika, nah ini yang paling penting ya Bun ya, bedanya di sini. Ketika sudah pembukaan lengkap ya, pantat ya, bokong ini jangan diangkat. Dia harus menetap di dasar matras ya, matras lahiran ya. Dia harus benar-benar matras, kaki ditekuk ya, posisi sesuai dengan nyamannya ibu bersalin. Jadi kita sebagai bidan itu tidak mengeklaim ya harus kaki ditekuk Bu bidan, enggak. Ya, kita nyamannya jadi seperti apa? Ya, jadi yang bisa membantu menurunkan kepala posisinya yaitu kakinya ditekuk satu. Yang kedua posisi jongkok ya, dua. Yang ketiga posisi merangkak. Nah, jenengan nyaman yang mana? Itu sama aja tiga gerakan itu, tiga posisi itu ya yang membantu penurunan kepala ya dan memicu hormon oksitosin ya agar mendorong kepala janin turun gitu. Agar cepat lahir. Nah, nyaman yang mana? Ketika jenengan posisi kakinya ditekuk, posisi litotomi namanya, itu pastikan bokong jangan diangkat. Ketika bu bidannya, ayo Bu ngeden, nah kepalanya sudah mulai kelihatan tuh, jangan diangkat pantatnya. Kalau diangkat itu satu, robek. Ya, bisa robek di bagian dalam, pembuluh dalam, atau bisa robek di bagian perineum sampai anus. Ya. Kemudian yang kedua, bila mana posisinya jongkok ya, itu pun juga harus diperhatikan. Jangan disendal ke atas. Ya, gitu. Ya, berarti memang sama dia seperti posisi jongkok itu sama seperti kita litotomi loh. Cuma bedanya kan dia dodok gitu kan. Ya, jongkok kan. Nah, jangan dijingtetin ke atas, ke belakang. Itu nggak boleh. Sama aja jangan ngangkat bokong. Ya, sama, merangkak juga sama. Tidak boleh menarik ke atas. Begitu ya, Bunda. Begitu sih posisinya yang pas ya untuk posisi mengejan yang benar. Kalau ada kontraksi kuat ya segera ngedennya itu tarik nafas panjang, ngeden, jangan mandek di leher. Kalau jenengan ngeden nggak bisa ngasih ibaratnya dorongan ya, memberikan dorongan energi untuk mengeluarkan bayi. Nah, harus seperti orang BAB, tarik nafas panjang, ngeden ke. Jadi perut yang jenengan kasih dorongan, bukan leher. Kalau leher nanti terputus nafasnya. Dia nggak akan bisa mendorong bayi. Kan seperti ini. Nah, hilang kan ya, itu nggak bisa. Jadi ada istilah orang yang, ada bidan ya, yang menyatakan, yuk tiup, itu ada tipsnya. Jadi bukan sekedar gini ya, bukan. Tapi tarik nafas, tetap tarik nafas, tiup dengan kita memberikan nafas ke perut. Tetap kita mendorongnya ke perut. Ya, kalau saya praktekkan seperti ini. Tapi buhnya itu kita memberikan nafas ke perut. Nah,
Pentingnya jenengan ikut senam dan yoga hamil itu akan dilatih ya pernafasannya ya, cara nafas yang benar, mengerjakan yang benar itu nanti oleh ibu bidannya. Nah, makanya selama jenengan masih posisi ini di fase kehamilan trimester ketiga, jangan lewatkan ya bila mana ada bidan-bidan terdekat yang mengadakan seperti yoga hamil ya, itu diikuti. Begitu sih, Mbak Dila. Baik Bu Bidan, untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keenam, apa aja sih Bu Bidan yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan? Baik. Menjelang persalinan itu yang harus jangan siapkan itu pertama ya, yaitu jenengan dulu ya. Secara fisik ya, suami istri harus siap dulu. Ya, dipersiapkan di jauh-jauh hari ya Bunda ya. Jadi menjelang mau melahirkan jenengan sudah siap gitu loh ya, persiapan yang pertama ya. Yang kedua dengan mempersiapkan perlengkapan ibu dan perlengkapan bayi ya. Perlengkapan ibu jenengan bisa catat ya, seperti baju ganti ya, daster yang ada beneknya, yang ada apalah jangan nilai ya, seperti ini ya. Yang bukaan ya, jangan yang belungsungan ya, atau melungsung nanti menyusahkan diri sendiri ya. Daster ya, yang berdaster menyusui itu juga banyak. Jari ya, jangan lupa, kemudian pakai gurita ibu bersalin ya, atau pakai korset ya, itu untuk menutup perut, ligamen perut agar tidak longgar ya, agar kembali ke seperti semula ya. Kemudian yang berikutnya bisa menyediakan pampers. Pampersnya itu yang perekat ya, itu untuk ibu. Untuk bayi yang disiapkan ya, yaitu bedong ya, perlengkapan bayi, baju ya, popok, kemudian pampers bayi ya. Gurita sekarang tidak diperlukan untuk bayi ya, jadi cukup pakai celana ya atau popok itu sudah cukup ya. Kemudian bisa juga ini ya, ibu hamil tadi persiapkan buku pink, jangan lupa ya, perlengkapan administrasi ya, buku pink, KTP, identitas ya, itu wajib jangan bawa ya. Terus kemudian baju ganti cukup bawa 2, baju bayi cukup bawa 3 ya, itu sudah cukup sih. Kemudian yang perlengkapan apa lagi, kalau misalkan pakai BPJS itu ya sudah cukup bawa kartu dan identitas atau administrasi yang dilengkapkan tadi. Kalau misalkan tidak punya BPJS, pakainya bawanya uang ya, agar bisa untuk pembayaran gitu sih. Cukup. Baik Bu Bidan, terima kasih untuk waktunya sudah mau menjawab pertanyaan bunda-bunda semuanya. Semoga Bu Bidan sehat selalu ya. Iya, sama-sama Mbak Gila. Semoga yang apa saya sampaikan itu bermanfaat untuk Bunda Maya yang sedang melihat video dari channelnya Medi Story. Jangan lupa follow ya di TikToknya juga, yaitu Tanyakan Bidan Yuk, dan IG-nya Bu Bidan PMB Hindun 57. Dadah.